warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu kelompok komunikasi formal yang beranggotakan 1. Maudina Putri Istiqomah dengan NIM 215221-289. Saya Fadilah Dwi Sintawati dengan NIM 215221-293. Tika Trinovianti dengan NIM 215221-305. 4. Saya Alia Rahmawati NIM 215221-309. 5. Linanti Dwi Agustihana NIM 215221-320. Apa itu komunikasi formal? Komunikasi formal ialah komunikasi yang terjadi di antara para anggota organisasi tersebut yang secara tegas telah diatur dan telah ditentukan dalam struktur organisasinya, yang bersifat resmi dan menggunakan bahasa yang formal, baik sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Ciri komunikasi formal menurut Robert E. Kraut. Yang pertama, scheduled in advance atau terjadwal. Yang kedua, arrange participants atau semua peserta teratur. Yang ketiga, participants in role atau semua peserta memiliki peran. Yang keempat, formal language and speech register atau bahas formal dan ucapan terdaftar. Yang kelima, one way atau satu arah. Yang keenam, impoverished content atau isinya kurang kaya. Yang ketujuh, preset agenda atau agenda tersetting. Fungsi penting dari sistem komunikasi formal menurut Liliweri. 1. Komunikasi formal terbentuk sebagai fasilitas untuk mengkoordinir kegiatan, pembagian kerja dalam organisasi. 2. Komunikasi formal memungkinkan anggota dapat mengurangi atau menekan waktu yang akan terbuang atau kejenuhan produksi, meminimalisir ketidaktentuan operasi pekerjaan, termasuk tumpang tindihnya tugas dan fungsi. 3. Hubungan formal secara langsung hanya meliputi hubungan antara atasan dengan bawahan. Komunikasi langsung seperti ini memungkinkan dua pihak berpartisipasi umpan balik dengan cepat. 4. Komunikasi formal menekankan terutama pada dukungan yang penuh dan kuat dari kekuasaan melalui struktur dan hierarkis. Aliran komunikasi formal dalam organisasi. 1. Komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Tujuan pokok komunikasi dari atas ke bawah menurut Katz dan Kahn. 1. Memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu. 2. Memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan. 3. Memberikan informasi tentang prosedur dan praktik organisasional. 4. Memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para anggota. 5. Menyajikan informasi mengenai aspek ideologi. Bentuk komunikasi yang biasa digunakan dalam metode ini. Metode yang pertama yaitu metode lisan. Contoh dari metode ini adalah rapat, diskusi, seminar konferensi, interview, telepon, kontak interpersonal, laporan lisan, dan ceramah. Metode yang kedua yaitu metode tulisan. Contoh dari metode ini surat, memo, telegram, majalah, surat kabar, deskripsi pekerjaan, laporan tertulis, dan pedoman kebijakan. Metode yang ketiga yaitu metode gambar. Contoh dari metode ini adalah grafik, poster,
peta, film, slide, display, dan foto. Kekurangan komunikasi ini adalah kemungkinan terjadinya penyaringan ataupun sensor informasi penting yang ditunjukkan ke para bawahannya. Dengan kata lain, pesan yang diterima para bawahan bisa tidak selengkap aslinya. Ketidaklengkapan pesan yang diterima disebabkan oleh saluran komunikasi yang cukup panjang, mulai dari atasan hingga bawahan. 2. Komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawahan atau anggota menuju ke atasan atau ketua. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan mengambil keputusan secara tepat, sudah sepantasnya bila ketua memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawah. Salah satu kelemahan komunikasi dari bawah ke atas adalah komunikasi bawahan hanya menyampaikan informasi yang baik-baik saja. Sedangkan informasi yang agaknya mempunyai kesan negatif atau tidak disenangi oleh manajer cenderung disimpan atau tidak disampaikan demi menjaga posisinya serta mendapatkan rasa aman dalam suatu organisasi. 3. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau sering juga disebut dengan istilah komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Komunikasi horizontal menjadi penting, artinya manakala setiap bagian atau departemen dalam suatu organisasi memiliki tingkat-tingkat ketergantungan yang cukup besar. Akan tetapi, jika masing-masing bagian dapat bekerja secara sendiri-sendiri tanpa harus bergantung pada bagian lainnya, komunikasi horizontal tidak sering atau minim dipakai. Metode komunikasi sejajar adalah rapat-rapat komite, interaksi informal pada waktu jam istirahat memo dan nota, aktivitas sosial, kelompok mutu, dan percakapan telepon. Komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi yang satu ini memang agak lain dari beberapa bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara atasan dua level organisasi yang berbeda. Contohnya, komunikasi formal di dalam organisasi antara bagian konsumsi dengan bagian dokumentasi. Keuntungan dari komunikasi diagonal yaitu yang pertama, penyebaran informasi bisa menjadi lebih cepat dibandingkan bentuk komunikasi tradisional. Yang kedua, memungkinkan individu dari berbagai bagian atau departemen ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Adapun kelemahan dari komunikasi diagonal yaitu komunikasi diagonal dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin dan telah berjalan normal. Di samping itu, komunikasi diagonal dalam suatu organisasi besar juga sulit untuk dikendalikan secara efektif. Keterbatasan komunikasi formal dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang suatu perusahaan. Masalah terbesar dalam saluran komunikasi formal adalah kemungkinan munculnya distorsi atau gangguan penyampaian informasi ke level yang lebih tinggi. Karena setiap keterkaitan dalam jalur komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, dapat dilihat dari sudut pandang individu. Komunikasi formal sering membuat frustasi atau menjengkelkan bagi pihak-pihak tertentu, khususnya mengenai keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Keuntungan dan kerugian dalam melakukan komunikasi formal. Yang pertama, keuntungan dalam melakukan komunikasi formal. 1. Komunikasi formal melewati garis dan otoritas. 2. Membantu hubungan yang dekat antara atasan langsung dengan bawahannya. 3. Menjaga keseragaman dalam penyebaran informasi.
4. Mengalir secara sistematis. 5. Informasi dapat dipercaya. 6. Menjalin keharmonisan antar karyawan. Yang kedua, kerugian dari komunikasi formal. 1. Meningkatkan beban kerja bagi manajer karena komunikasi disalurkan melalui mereka. 2. Memperluas kesenjangan komunikasi antara pimpinan dan karyawan di level bawah. 3. Memakan waktu karena mengikuti birokrasi perusahaan. Nomor antrian selanjutnya silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membayar UKT UIN Raden Masa Surakarta, Mbak. Baik, silahkan mengisi data ini terlebih dahulu ya, Kak. Maaf, Mbak, kalau boleh tahu data yang diberi apa saja ya? Nama, prodi, dan nominal yang ingin dibayarkan. Baik, Mbak. Baik, Kak. Boleh saya meminta nomor antrian dan data yang sudah diisi? Ini, Mbak, nomor antrian dan data yang sudah saya isi tadi. Atas nama Novi, prodi, akuntansi syariah nominal 2 juta. Apakah sudah benar, Kak? Iya, Mbak. Ini uangnya. Saya hitung uangnya dahulu ya, Kak. Uangnya sudah pas ya, Kak? Mohon ditunggu sebentar. Iya, Mbak. Ini, Kak, bukti slip pembayarannya. Terima kasih. Baik, Mbak. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.